warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu Oktareni. Di sini kita akan kembali belajar bersama-sama. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di materi hari ini atau di video ini kita akan belajar mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Oke, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar, peta konsep, dan materi pembelajaran. Untuk kompetensi dasar pembelajaran kita sendiri pada hari ini yaitu 3.4 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Selanjutnya, untuk membantu kamu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi dalam berbahasa, pelajari peta konsep di bawah ini dengan seksama ya. Untuk materi hari ini yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Materi kita hari ini mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik hikayat, dan yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Silahkan kalian pahami peta konsep ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai memahami peta konsep pembelajaran, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Cerita rakyat sudah tidak asing lagi di telinga kamu, bukan? Kamu pasti sering mendengar cerita rakyat, mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya adalah hikayat. Untuk hikayat sendiri adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita rakyat atau hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan berbagai cermin dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk saja ke materi hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Tapi, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik hikayat, yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Baiklah, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat itu antara lain, yang pertama, kemustahilan itu merupakan hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Untuk contohnya, yaitu 1. Bayi lahir disertai pedang dan panah merupakan kemustahilan. Untuk contoh kutipan teksnya, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki, adapun yang keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Yang kedua, seorang putri keluar dari gendang, lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Selanjutnya B. Kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali kita dapat temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Contohnya sebagai berikut. A. Syapri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. B. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. C. Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Oke,
Selanjutnya, yang C, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada sengaja yang mengarang. Selanjutnya, D. Istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Untuk contohnya, dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syapri dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Bagaimana untuk karakteristik hikayat sendiri bisa kalian pahami ya? Jika kalian sudah paham, kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, estetika, atau nilai keindahan. Nah, untuk definisi nilai-nilai dalam hikayat ini sendiri akan kita bahas pada slide berikut. Silahkan disimak dengan baik. Yang pertama, nilai religi. Nilai yang berkaitan dengan nilai agama. Nilai agama ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, surga, dan neraka. Selanjutnya, yang B, nilai moral. Nilai moral adalah nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan tata susila yang diperoleh pembaca dari cerita yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, yang C, nilai sosial. Nasihat yang diberikan berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang D, ya, nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu buruk akan menimpanya. Yang E, nilai estetika. Nilai yang berkaitan dengan keindahan dan seni. Selanjutnya, F, nilai edukasi. Nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat? Bisa kalian pahami? Jika kurang paham, berikut akan saya berikan contoh mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Untuk contohnya, silakan kalian pahami nilai religius. Di sini ada konsep nilai memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Untuk kutipan teksnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Nah, untuk nilai edukasi, di sini konsep nilainya kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya sendiri, maka Anakanda Baginda dan 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Yang selanjutnya yaitu ada nilai budaya. Mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan. Untuk kutipan teksnya, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan. Selanjutnya ada nilai sosial.
membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Dengan segera Syapri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Nilai moral, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Oke, kita sudah sampai ke akhir materi hari ini, yaitu membahas mengenai mengidentifikasi karakteristik hikayat dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Bagaimana untuk materi hari ini? Sudah jelas dan bisa kalian pahami? Jika ada materi atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar. Selamat berjumpa di materi selanjutnya.